Sakti, kita lanjutkan kembali dialog kita di sore hari ini dengan melihat bahwa begitu banyak potensi sumber daya alam, utamanya untuk laut Indonesia tentunya sebagai negara maritim begitu. Komoditas kelautan apa sebenarnya yang saat ini paling banyak memberikan sumbangan devisa kepada Indonesia? Ada 5 komoditi ya. Yang pertama udang, lalu kemudian tuna, cakalang, kemudian cumi, sotong gurita, lalu kemudian rajungan, kepiting, dan lobster. Itu adalah unggulan kita ya nanti saat ini maupun yang akan datang. Yaitu yang akan menjadi perhatian kita terutama dalam periode 2021-2024 yang akan datang. Itu akan kita akan fokuskan untuk kita bangun seluruh infrastruktur agar ke-5 komoditi ini benar-benar akan menjadi andalan kita di masa yang akan datang. Infrastruktur apa Pak rencananya akan dibangun untuk meningkatkan produktivitas dari ke-5 komoditas andalan Indonesia ini? Ya, jadi salah satunya adalah penetapan kawasan budidaya, baik itu budidaya lobster, budidaya udang, maupun kemudian budidaya kepiting. Kepiting juga sudah bisa dilakukan budidaya, dan kemudian budidaya rajungan di Sulawesi Selatan, yaitu balai kita sudah berhasil juga melakukan pemijahan soal rajungan. Dan ini 2 komoditi-komoditi yang saya sebut itu adalah komoditi yang cukup tinggi nilai ekspornya, nilai pasar ekspor. Pak, kalau berbicara soal kesejahteraan, tentunya juga menjadi sorotan terkait dengan kesejahteraan para nelayan, utamanya mungkin nelayan tangkap, Pak. Kalau kita melihat untuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti apa untuk membantu agar tetap para nelayan, utamanya nelayan tangkap ini ya bisa dikatakan hidup dengan layak dan juga ya bisa meningkatkan produktivitasnya. Ya, itu yang saya katakan bahwa kita punya 3 terobosan utama dalam kurun waktu 3 tahun ke depan ini adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak khususnya dari sektor perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap ini masih belum diatur dengan baik, sehingga kita harus kita atur dengan baik supaya tujuannya itu bisa kita kembalikan lagi untuk kesejahteraan nelayan kita. Jadi nelayan ini ada 2. Yang pertama adalah nelayan ABK yang dia bekerja sebagai nelayan kepada pemilik kapal. Lalu yang kedua adalah nelayan tradisional yang dia beroperasi dari 1 sampai 5 mil laut. Nah, itu yang jumlahnya cukup banyak sekali, yang ada kurang lebih sekitar 600.000 kapal yang beroperasi, yang nelayan kecil-kecil ini ya. Jadi jumlah nelayan itu kira-kira sekitar 2,3 juta, ada 1,3 juta itu adalah nelayan tradisional, lalu kemudian yang 1 juta itu adalah nelayan ABK. Nah, itu salah satu yang akan kita lakukan. Yang nelayan tradisional secara pelan akan kita siapkan program budidaya di pesisir. Jadi mereka misalnya budidaya nila salin. Nila salin ini nilainya cukup bagus. Budidaya rajungan, budidaya kepiting dengan cara bantuan-bantuan yang kita berikan. Nah, kemudian hasil dari PNBP yang nantinya peran Menteri baru selesai di bulan ini, di bulan Juni ini, sehingga mudah-mudahan kita sudah bisa mulai sosialisasi, kemudian kita terapkan di 2022. Dengan demikian, di 2022 ke depan itu kita akan mendapatkan nilai penerimaan negara bukan pajak yang cukup signifikan, yang itu akan kita dorong kembali untuk kesejahteraan nelayan kita. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.